We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Shalom Sobat JC. Wah, gak terasa nih Kak, kita udah masuki bulan yang baru, yaitu bulan Desember. Wah, kalian tahu Desember itu spesial banget karena di Desember kita membawa pesan pengharapan dan damai. Sebagai remaja, kita diingatkan kembali untuk mengingat kasihnya yang datang ke dunia dan menyambut Natal dengan hati yang bersyukur. Jadi, yuk kita pakai bulan ini untuk mendekatkan diri kepada Kristus, saling berbagi kasih, dan membawa damai bagi sekitar kita. Nah, Kak Nia, jadi kita mau ngapain nih? Nah, kita di sini mau mengumumkan JC News spesial Desember. Junior Church membuka kesempatan bagi teman-teman JC yang rindu untuk melayani Tuhan di bidang asyik, pemain musik, singer, WL, pendoa, kreatif media, dan penari agar sama-sama melayani di Junior Church. Dan bagi teman-teman yang rindu untuk melayani Tuhan, boleh hubungi kakak-kakak pembina yang ada di cabang masing-masing ya. Itu Kak Nia lagi ngapain ya? Kayaknya dia lagi ngomong sama batu deh. Oh iya teman-teman, untuk ibadah Onsite JC kita akan mulai libur di tanggal 22 Desember 2024 dan aktif kembali di tanggal 12 Januari 2025. Untuk teman-teman yang ingin ibadah, kita juga masih menjalankan ibadah online ya teman-teman, jangan lupa ibadah. Pak Yoel ngapain ya? Dan juga bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat memberikannya melalui kotak-kotak persembahan yang ada di cabang masing-masing atau dengan men-scan QR code yang ada di layar ini ya. Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sekian JC News kita pada bulan ini. Mari kita bawa kasih dan damainya ke setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom Sobat JC.
dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Shalom Sobat GC, apa kabarnya teman-teman hari ini? Dimanapun teman-teman berada hari ini, aku berdoa ada sukacita, terutama ada sukacita Natal di tempat teman-teman masing-masing. Tapi sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan sama-sama, kita bersatu dalam doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih buat kasih kesempatan ini Tuhan, kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat setiap kami. Tuhan masih berikan kami waktu, kesehatan, kekuatan, supaya kami masih ada di tempat ini dan kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mohon hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, supaya setiap kami boleh mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami, apa yang hendak Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan lepas dari sini kami gak cuma mengerti aja, tapi selesai mendengarkan firman Tuhan kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu ke dalam hati setiap kami yang mau belajar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Makasih Tuhan, amin. Amin. Bersyukur teman-teman, hari ini aku bisa ketemu sama teman-teman secara online dan bisa belajar sama-sama. Beberapa menit ke depan kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan. Nah, sebelumnya aku percaya teman-teman adalah teman-teman jemaat yang setia, teman-teman volunteers yang setia yang mendengarkan firman Tuhan di sepanjang bulan Desember ini.
Kalau teman-teman ikutin, tema kita di sepanjang bulan ini adalah Bethlehem, Anugerah Damai Sejahtera dan Kerukunan. Dan izinkan aku membacakan ayat yang menjadi pedoman kita di sepanjang bulan ini kembali. Aku tahu teman-teman udah baca ini mungkin karena ini minggu ketiga, mungkin udah 2-3 kali ya teman-teman baca ini, tapi izinkan aku untuk membacakan kembali di Lukas 2 ayat 14 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Nah, kalau di minggu pertama kalau teman-teman ikutin ibadah GC, kita itu belajar tentang the grace from Bethlehem. Ya, jadi meski dari tempat yang sederhana, dari kota mungil Bethlehem, dari palungan ya, tapi kelahiran Yesus itu adalah hal yang paling penting, terutama untuk setiap kita yang percaya. Kelahiran seorang juru selamat itu adalah hal yang penting untuk kita kenang sama-sama. Dan yang minggu kedua, tema kita adalah the light, the peace, and the sinner, di mana kelahiran Yesus itu yang menjadi hal yang penting untuk kita adalah sebuah momen pendamaian bagi kita orang-orang berdosa. Jadi kita orang-orang berdosa didamaikan dengan Allah melalui kelahiran Yesus ke dunia. Nah, karena kita udah sama-sama didamaikan, kita sudah menjadi, kalau dulunya kita dibatasi sama yang namanya dosa, tapi karena kelahiran Yesus kita sudah didamaikan dengan Allah. Kita hari ini mau belajar tentang yang namanya junior peacemaker. Waktu mempersiapkan bahan ini, Tuhan mengingatkan aku pada satu ayat. Aku mungkin izin membacakan dalam bahasa Inggrisnya, nanti aku akan bacakan juga dalam bahasa Indonesianya. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Ini Matius 5 ayat 9. Terjemahan barunya kayak gini teman-teman. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, sebagai teman-teman, anak-anak yang kita sudah didamaikan oleh Allah, dan kita sudah layak disebut sebagai anak-anak Allah, firman Tuhan bilang ini, kalau nanti teman-teman mau baca di Matius 5 itu khotbah di bukit Yesus yang bilang gitu ya. Salah satunya di ayat 9 yang tadi kita baca adalah orang yang membawa damai. Kalau misalnya teman-teman melihat kata-katanya adalah membawa damai. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris memang peacemakers ya. Tapi kita di sini dibilang bahwa kita makers, atau kalau dalam bahasa Indonesianya tadi membawa ya. Dalam artian kalau hari ini dimanapun kita berada, di keluarga atau di pelayanan atau di sekolah, nampaknya mungkin tidak ada kedamaian. Firman Tuhan bilang kalau kita itu anak-anak Allah, kita jadi makersnya di sana, peacemakers, atau kita yang membawa ke sana, membawa damai kayak gitu. Kita orang-orang yang sudah didamaikan, anak-anak Allah, kita wajib menjadi pembawa damai, atau yang dalam bahasa Inggris tadi peacemakers. Karena kita udah didamaikan sama Allah, didamaikan oleh Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus, kita didamaikan oleh kelahiran Yesus Kristus, dan kita menjadi anak-anak Allah. Sejatinya sumber kasih, sumber damai sejahtera itu sudah hidup di dalam kita. Itu ada di dalam Roh Kudus, ada hidup di dalam kita, sehingga dimanapun kita berada, kita didorong hari ini melalui firman Tuhan yang sama-sama kita belajar hari ini, kita didorong untuk menjadi peacemakers atau pembawa damai. Jadi kita yang menciptakan, kita yang membawa, karena kita percaya setiap kita yang udah didamaikan, kita memiliki Roh Kudus yang adalah roh yang membawa damai untuk teman-teman di sekitar kita. Nah, selain itu, aku juga mau mengingatkan satu ayat yang sepertinya sih udah ayat sekolah minggu ya, tapi salah satu ayat yang menjadi ciri juga sebagai anak-anak Allah yang peacemakers, yaitu di Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Jadi selain kita menjadi peacemakers, tandanya adalah kita itu membawa buah-buah roh ini, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ke dalam hidup kita dan ke dalam lingkungan tempat dimanapun kita hari ini dipercayakan Tuhan ya, di sekolah kita, di tempat les kita, di rumah kita, di pelayanan kita. Nah, itu aja dari aku teman-teman. Aku berdoa teman-teman setelah selesai mendengarkan firman ini, kita semua yang belajar firman Tuhan sama-sama menjadi peacemakers, pembawa damai dimanapun kita berada.
Terima kasih teman-teman. Aku berdoa firman ini boleh menjadi rema, dan setelah selesai mendengarkan firman Tuhan ini, kita nggak cuma mengerti tapi jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita tutup dengan doa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau menyertai kami Bapa. Di sepanjang beberapa menit tadi kami udah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami udah mendengarkan bahwa setiap kami yang sudah diperdamaikan dengan Allah, kami harus menjadi anak-anak Allah yang membawa damai, menjadi peacemakers dimanapun kami berada. Tuhan yang tolong setiap kami supaya kami boleh membawa damai dimanapun kami berada, dan kami boleh menghidupi buah roh di dalam kehidupan kami supaya orang-orang boleh melihat bahwa Kristus bertahta di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk waktu-waktu di bulan Desember ini kami boleh menikmati Natal kembali. Kalau kami boleh berlibur, kami bersyukur Tuhan, kami boleh ketemu sama keluarga kami boleh bertemu kembali dengan orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan, mungkin dari kota yang jauh kami berkumpul bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk momen-momen Natal kali ini ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan kalau kami juga masih boleh mendengarkan firman Tuhan kali ini. Tuhan yang memeteraikan firman-Mu ke dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan kalau di sepanjang tahun yang sudah lewat Tuhan menyertai setiap kami. Kami percaya Bapak bahwa tahun-tahun berikutnya juga Tuhan akan menyertai setiap kami, dan bahkan Tuhan akan memampukan setiap kami untuk menjadi anak-anak yang membawa damai, untuk menjadi anak-anak yang melahirkan buah-buah roh di dalam kehidupan kami, untuk menghidupi buah-buah roh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar selesai ini kami akan melakukan aktivitas kami yang lain. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati apapun aktivitas kami supaya kami boleh membawa kemuliaan bagi Tuhan saja. Kalau sebentar juga kami akan memberi persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sertai setiap kami ya Bapak, supaya kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan biar dalam persembahan yang terkumpul semuanya dipakai hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Yuk teman-teman, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita angkat kedua tangan kita arahkan wajah kita ke sorga. Pulanglah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu pada hari ini, besok, hingga Maranatha, hingga kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Teman-teman yang sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan, amin. Amin, selamat hari Minggu teman-teman, and selamat berlibur. Bye-bye.